Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Ardianto dari kelas Ekonomi Syariah G. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah studi Fatwa yang diampu oleh Bapak Izani Fudin PhD, yang terhormat Bapak Iza. Nah, di sini saya akan mengambil sebuah tema atau sebuah judul, yaitu konstitusi sebagai dasar hukum perundang-undangan di Indonesia. Nah, sejak kita kecil mungkin kita sering mendengar istilah dari konstitusi, namun kita sendiri belum memahami apakah itu konstitusi. Konstitusi itu seperti apa bentuknya. Nah, konstitusi Indonesia itu apa? Nah, kita akan membahasnya dalam video kali ini. Nah, konstitusi merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber semua peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya dalam sebuah organisasi atau negara. Nah, dalam konstitusi itu sendiri, yaitu terdapat sebuah aturan pokok dan juga hukum-hukum pokok dalam negara atau dalam berorganisasi. Nah, jika diimplementasikan, konstitusi sendiri itu dalam Islam, yaitu berupa Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, jika di negara kita ini, Indonesia ini, konstitusi sendiri ada di Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam organisasi sendiri, contohnya di dalam PMII ataupun HMI itu terdapat anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga. Adapun syarat yang harus dimiliki agar konstitusi menjadi penentu arah, tindakan, dan juga menjadi pondasi, yaitu yang pertama bentuknya. Nah, bentuk konstitusi sendiri itu adalah sebagai naskah tertulis. Terus yang kedua adalah isinya. Isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental atau bersifat mendasar. Yang ketiga adalah sifatnya. Sifatnya itu yaitu yang pertama universal, yang kedua fleksibel, dan juga luas. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Nah, yang pertama adalah periode masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Nah, konstitusi di Indonesia sebagai suatu revolusi groundbreak untuk pertama kalinya disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI yang seharusnya dipilih oleh MPR. Hal ini dapat dimaklumi karena sesuatu yang pertama kali dilakukan dan diatur dalam kita bernegara, dan ketika itu MPR belum terbentuk. Menurut UUD 1945, pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Lalu selanjutnya adalah periode masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah, itu bermula pada tanggal 2 November 1945 bertempat di Den Haag, Belanda telah menyetujui hasil KMB. Tanggal 27 Desember 1949 ditandatangani naskah penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Dan dalam KMB tersebut menyepakati tiga hal. Yang pertama adalah pendirian negara Republik Indonesia Serikat. Lalu yang kedua yaitu penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat yang berisi tiga hal. Yang pertama, piagam penyerahan kedaulatan dari pemerintahan kerajaan kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, status Uni pada Indonesia. Yang ketiga, persetujuan perpindahan. Terus kesepakatan ketiga adalah mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Periode selanjutnya adalah periode dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar sementara itu dapat bertahan sampai lebih dari 8 tahun, yaitu dari mulai tahun 1950 sampai tahun 1959. Sesuai dengan sifatnya yang bersifat sementara, maka
Di bagian pasal-pasalnya terdapat ketentuan hukum mengatur lembaga pembentuk undang-undang dasar tetap yang disebut konstituante. Namun sayang sekali karena beberapa hal konstituante yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada waktu itu tidak dapat membentuk undang-undang pengganti UUDS, hingga pada akhirnya Presiden pada saat itu mengeluarkan sebuah dekret Presiden, salah satunya adalah mengembalikan atau membubarkan konstituante dan juga mengembalikan undang-undang sementara menjadi UUD 1945. Periode perkembangan selanjutnya adalah periode reformasi Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dalam rangka untuk mereformasi ketatanegaraan Republik Indonesia, maka tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, menyempurnakan aturan dasar tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi masyarakat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Terus yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perkembangan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia. Yang keempat adalah menyelenggarakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Yang kelima adalah menyempurnakan aturan dasar negara mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mengenai jaminan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan solidaritas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan dalam mewujudkan negara sejahtera. Yang keenam, melengkapi aturan dasar yang penting dalam menyelenggarakan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara. Yang ketujuh adalah menyempurnakan aturan dasar bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah materi muatan Undang-Undang Dasar 1945. Yang menurut Steinbeck, ada 3 pokok yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental atau mendasar. Terus yang ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, tertuang dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan adanya Mahkamah Konstitusi yang berisi tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka mengawal konstitusi atau secara lebih spesifik mengawal hak dan atau kewenangan konstitusional yang dalam kurun waktu sebelum perubahan UUD 1945 tidak pernah diselesaikan secara hukum melalui mekanisme yudisial, melainkan melalui mekanisme politik yang lebih mengandalkan mekanisme penyelesaian berdasarkan sistem mayoritas, sehingga keadilan dan kebenarannya acap kali terabaikan. Berdasarkan perubahan pasal 24 ayat 2 tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang tugas pokoknya menyelesaikan persoalan konstitusi secara hukum, yaitu dengan menggunakan mekanisme peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Ajaran berkonstitusi dalam bernegara itu dapat dimulai dari pendidikan keluarga. Sejak kecil, anak-anak kita sudah harus diajarkan bahwasannya kekuasaan yang tidak terbatas adalah berbahaya. Lord Action 1834 sampai 1902 dalam suratnya bertanggal 5 April 1887 kepada Bishop Mendel Creighton mengingatkan, power tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Orang tua harus mendidik seraya menunjukkan sikap demokratis dalam rumah. Tidak boleh menanamkan kesan bahwasanya father knows best atau ayah itu tahu segalanya.
Nah, mungkin itu saja teman-teman ya yang dapat saya sampaikan, yaitu sebuah pemaparan dari artikel saya yang bertema tentang konstitusi. Nah, mungkin cukup sekian. Ada lebihnya itu dari Allah, ada kurangnya dari saya. Yakini dengan iman, usahakan dengan ilmu, dan sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.